Terima Terima kasih. kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya share screen sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia pada kesempatan pagi ini, kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin menyampaikan berbagi informasi mengenai program Kampung Iklim atau yang dikenal sebagai Proklim, dan khususnya materi yang diminta itu adalah terkait dengan Proklim sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam era new normal. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama, pada era new normal ini berbagai tantangan dan kendala yang kita hadapi bersama-sama. Pertama tentu kita sudah rasakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita dikenakan pembatasan-pembatasan sehingga ruang gerak kita pun menjadi harus disesuaikan, harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Tantangan yang lain kita lihat juga bahwa dengan adanya pembatasan aktivitas tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung, sumber penghidupan masyarakat juga menjadi terganggu. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya harus dirumahkan karena ada pembatasan-pembatasan aktivitas tersebut, dan ini cukup memprihatinkan. Kemudian kita juga ditantang karena salah satu kunci untuk menghadapi bagaimana kita tidak mengurangi kerentanan terhadap COVID-19 ini adalah kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, ini merupakan juga menjadi salah satu tantangan untuk bagaimana kita menjaga stamina diri kita maupun keluarga kita untuk tetap mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Kemudian tantangan yang lain yang saya ingin sampaikan itu juga adanya timbulan sampah yang meningkat, Bapak dan Ibu. Ini sangat saya rasakan pada saat kemudian kita tidak bisa pergi berbelanja ke kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda, untuk tidak pergi ke mall ataupun tidak pergi ke pasar. Pilihan yang ada sekarang itu adalah belanja secara online. Namun apa yang kita lihat pada saat kita belanja online, itu saya sangat merasakan bahwa belanja online itu memang mudah, tetapi dampaknya itu timbulan sampahnya itu semakin meningkat. Karena untuk satu barang saja itu kemasannya itu bisa berlapis-lapis. Ini adalah yang kemudian kita perlu juga menjadi satu perhatian. Selain itu, tantangan yang lain tentu ini dirasakan terutama untuk kawan-kawan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Refocusing program atau kegiatan itu terjadi di setiap tingkat, nasional maupun daerah. Jadi ini memaksa kita untuk kita pun melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran-gambaran kepada kita bahwa untuk sampai saat ini saya ambil dari rekan saya yang mengirimkan data ini beberapa minggu yang lalu di PMI dengan menunjukkan kepada kita bahwa kondisi Indonesia itu masih belum aman, artinya masih penyebaran dari COVID-19 ini tetap menjadi harus perhatian kita, dan ini pun akan memaksa kita untuk kemudian beradaptasi terhadap segala kejadian yang ada. Nah, namun di selain pihak, saya juga ingin mengingatkan ataupun memberikan perhatian kepada kita bersama bahwa ini adalah data-data yang dilaporkan pada saat-saat ini, bahwa di Arktika, di kutub itu mencapai rekor tertinggi. Artinya pada saat kita menghadapi masalah pandemi ini, kita ternyata juga ada ancaman lain yang terus kita perlu perhatikan, dan tidak meskipun ada pembatasan-pembatasan, namun kita tetap harus bergerak karena perubahan iklim ini terus menjadi ancaman yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga ada data yang beberapa minggu yang lalu juga dari KLHK, itu kebetulan pada saat tersebut Ibu Direktur sendiri yang hadir.
Di sini disampaikan bahwa ternyata yang namanya es mencair itu bukan hanya di kutub. Wilayah Papua pun yang punya gletser, yang ini merupakan salah satu keunggulan ataupun keunikan yang ada di Indonesia, itu ternyata sudah semakin hilang glasiernya karena tadi suhu bumi kita juga menjadi belum bisa dikendalikan sampai ke tingkat aman. Dan diperkirakan glasier yang menjadi salah satu identitas Indonesia itu diperkirakan dalam beberapa tahun ini akan hilang. Jadi ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa di samping adanya masalah pandemi, kita ada masalah-masalah lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan perubahan iklim. Bapak dan Ibu, dengan kondisi seperti itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 itu sudah mempunyai perhatian yang khusus untuk bagaimana tujuan pembangunan ini. Salah satu pilarnya itu adalah membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan arah kebijakan itu yaitu ada yang terkait dengan perubahan iklim itu di poin B, yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Sebentar saya pindah. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai strategi. Jadi untuk penanggulangan bencana maupun peningkatan ketahanan iklim, ini sudah salah satunya adalah di sini tertulis penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social reengineering. Di mana yang disebut social reengineering itu adalah kaitannya dengan masyarakat untuk sektor-sektor prioritas yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama yaitu di sini kerentanan pesisir dan sektor kelautan, kemudian perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim, perlindungan ketahanan pangan, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, dari 4 strategi yang terkait dengan ketahanan iklim ini sangat terkait kemudian yang menjadi arah kebijakan dalam pengembangan Proklim. Bapak dan Ibu, pada saat kita bicara program kampung iklim, sebetulnya apa yang ingin dibangun? Pertama, tujuan dari Proklim ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Jadi pada saat kemudian suhu bumi memanas, itu artinya kita tidak bisa tinggal diam, karena dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu juga sudah ada di sekeliling kita dan terjadi semakin intensif pada luasan yang semakin bertambah. Oleh karena itu perlu ada satu perangkat kebijakan yang dapat mendorong pelaksanaan aksi nyata untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Sehingga dengan dilaksanakannya program Kampung Iklim ini kemudian diharapkan akan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim, serta juga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat. Ini ada Kampung Iklim ini kemudian diharapkan akan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim. Serta tentunya diharapkan melalui kegiatan ini akan juga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat. Ini adalah beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui pelaksanaan program Kampung Iklim ini. Bapak dan Ibu, sebagai informasi ini juga kami sudah mendapatkan arah kebijakan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Proklim, di mana diharapkan pada tahun 2024 nanti itu akan semakin diintensifkan pelaksanaan dan pengembangan Proklim, sehingga ini diharapkan nanti akan terbentuk kantong-kantong 20.000 Proklim yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun ruang lingkup pelaksanaan Proklim itu adalah pertama tentunya bukan hanya Proklim ini dipandang sebagai program yang memberikan penghargaan atau apresiasi. Tetapi yang ingin kita bangun itu adalah bagaimana masyarakat mulai dari tingkat RW, dusun, dukuh, ataupun sampai setingkat desa atau kelurahan, itu mendapatkan pemahaman bagaimana peningkatan ketahanan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca ini dapat dilakukan mulai di tingkat tapak.
Jadi mulai dari tingkat persiapan itu masyarakat perlu dikenalkan untuk bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim yang ada di lokasi setempat. Kemudian bagaimana masyarakat juga mulai memahami bagaimana mengidentifikasi sumber emisi gas rumah kaca dan serapan gas rumah kaca yang ada di lokasi-lokasi setingkat tadi, RW, dusun dukuh, ataupun desa kelurahan. Sehingga dengan kemudian pada saat masyarakat sudah memahami risiko ataupun dampak apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat, kemudian juga tahu emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca ini, masyarakat dapat melakukan perencanaan maupun pelaksanaan aksi-aksi yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, serta juga menerapkan penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca. Bapak dan Ibu, dalam Proklim ini terdapat komponen-komponen yang perlu dibangun aksi-aksinya di tingkat tapak. Jadi terkait dengan kegiatan adaptasi ini adalah kegiatan bagaimana kita menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang sudah terjadi akibat perubahan iklim. Jadi pada saat kita bicara iklim yang berubah, itu akan ada risiko kejadian kekeringan, banjir, longsor, kemudian kejadian gagal panen, kemudian juga kejadian meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, DBD, ataupun penyakit-penyakit lain yang terkait dengan iklim yang tidak menentu, serta penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut. Jadi untuk setiap lokasi Proklim diharapkan mulai melaksanakan, mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk merespon terhadap dampak yang sudah terjadi dan beradaptasi terhadap dampak-dampak tersebut. Komponen yang kedua itu adalah kegiatan mitigasi. Kegiatan mitigasi itu diarahkan untuk bagaimana masyarakat dapat tetap melaksanakan berkegiatan sehari-hari, tetapi dengan meminimalkan emisi gas rumah kaca. Jadi memperhatikan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan, tetapi sekarang dirubah kegiatannya menjadi lebih rendah emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini terkait dengan pengelolaan sampah limbah padat, kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap iklim. Kemudian juga bagaimana masyarakat dapat merubah pertanian yang semula menggunakan pupuk sintetik menjadi pupuk organik yang lebih rendah emisi gas rumah kacanya. Kemudian bagaimana masyarakat juga dapat meningkatkan kegiatan tanam-menanam sehingga serapan gas rumah kaca itu semakin bertambah banyak. Dan khusus untuk yang daerah punya wilayah hutan, itu bagaimana masyarakat dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi atau meminimalkan pelepasan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana masyarakat kemudian dapat memastikan aspek keberlanjutan untuk kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi ini bisa dilaksanakan secara kontinu, termasuk jaminan adanya kelompok masyarakat yang menjadi pelaku di lokasi itu sendiri. Jadi pada prinsipnya Proklim ini adalah kegiatan masyarakat, bukan kegiatan dari pihak-pihak eksternal yang mendukung ataupun mendampingi dari lokasi-lokasi Proklim. Bapak dan Ibu, kami perlu sampaikan juga untuk menjadi lokasi Proklim itu ada mekanisme atau tahapan yang perlu dilakukan. Pertama itu adalah mendaftarkan lokasi tersebut sehingga kemudian nanti akan terdata pada kategori mana lokasi tersebut sudah menjadi yang dikatakan sebagai Proklim. Kategori pertama itu adalah pratama. Pratama disebut pratama jika kegiatannya itu masih di bawah 50%. Atau indikator-indikator yang disebutkan tadi masih di bawah 50%. Kalau sudah 51 sampai 80 itu madya. Di atas 81 itu utama. Dan kalau sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai utama, kemudian mengajak 10 lokasi lain untuk menjadi lokasi Proklim juga dalam rangka penyebarluasan Proklim ini kemudian bisa naik kelas menjadi Proklim Lestari. Ini adalah dan seluruh untuk pendaftaran ini bisa didaftarkan di yang namanya SRN, yaitu Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran kepada kita semua bahwa dari tahun ke tahun, lokasi proklim yang didaftarkan di KLHK itu semakin meningkat. Di tahun 2020, kami menerima pendaftaran registrasi sejumlah 811 lokasi, di mana kemudian 396 lokasi ini kemudian bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dengan pencermatan lebih lanjut, yaitu untuk yang masuk kategori proklim utama. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini adalah gambaran peta sebaran. Jadi yang tadi sejumlah total itu sekitar 2.146 sampai 2019, kalau ditambah dengan yang 2020 itu sekitar 2.700-an, itu ada di mana saja. Kita lihat lokasinya itu, titik-titik merah ini adalah sebaran dari lokasi proklim. Alhamdulillah kalau di Banten ini sudah ada titik-titik merahnya, berarti juga sudah cukup banyak yang diregistrasi menjadi lokasi proklim. Bapak dan Ibu, dalam hal pelaksanaan proklim di daerah, pemerintah KLHK tidak hanya bekerja sendiri. Kami sangat mendorong partisipasi dari pemerintah daerah, dan alhamdulillah sejauh ini dukungan Pemda terhadap proklim ini sudah semakin meningkat. Yang menjadi contoh baik dari Banten, di tahun 2016 Gubernur Banten mengeluarkan peraturan Gubernur Banten terkait dengan program Kampung Iklim ini. Dan ini juga kemudian diikuti dengan daerah-daerah lain, ini seperti di Sumatera, itu Sumatera Selatan mengeluarkan roadmap program Kampung Iklim. Kemudian di Jawa Tengah itu juga mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah di tahun 2019. Dan masih banyak sebetulnya daerah-daerah lain yang juga mengeluarkan peraturan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ini merupakan satu modal untuk bagaimana kemudian proklim ini tidak hanya bekerja di tingkat masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Bapak dan Ibu, ini adalah memperlihatkan, saya dalam beberapa slide selanjutnya ingin memperlihatkan aksi-aksi apa yang kemudian dapat kita perlihatkan bahwa ini memang, jadi ini adalah salah satu lokasi yang sudah mendapat tahapan kategori proklim lestari, yaitu di Cirebon, di mana kemudian lokasi ini menjadi tempat kunjungan berbagai pihak untuk mempelajari bagaimana sebetulnya memahami aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Jadi termasuk di sini juga ada semangat dari masyarakat untuk lebih memahami perubahan iklim ini dan menuangkannya dalam bentuk-bentuk, ini salah satunya contoh yang dibuat masyarakat, bumi semakin panas, jangan cuma kipas-kipas saja. Nah ini juga inisiatif yang dilakukan di Jawa Tengah, itu melaksanakan Jambore Proklim. Jadi Jambore Proklim di Jawa Tengah itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat tersebut, kemudian juga menghadirkan penggiat-penggiat proklim dari seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan kegiatannya itu bukan hanya kegiatan yang di ruangan, tetapi langsung di lapangan dengan bentuk-bentuk permainan dan termasuk juga lebih meningkatkan pemahaman terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah ini salah satu juga yang kemudian saya dapatkan dari grup proklim, karena kami juga punya grup proklim yang cukup yang aktif, bukan cukup lagi tetapi aktif karena berita-beritanya masuk tiap hari. Ini gambaran yang kami dapatkan dari Wonosobo. Pada saat kemudian satu lokasi bisa seperti di lokasi Wonosobo ini, tentu ini menjawab juga tantangan terhadap bagaimana masyarakat kemudian bisa mempunyai pendapatan alternatif. Tidak hanya mungkin bergantung kepada sektor yang sebelumnya itu sebagai pegawai, tetapi masyarakat juga bisa mandiri untuk menghasilkan income dari pemanfaatan lahan pekarangan. Kita bisa lihat, dan ini adalah yang terjadi saat ini. Meskipun kita sampaikan bahwa saat ini banyak batasan-batasan yang dihadapi, tetapi ini kemudian juga menjadi modal bagi kita bersama-sama untuk membangun ketahanan pangan maupun ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam hal kegiatan-kegiatan yang bisa menghubungkan antara masyarakat di lokasi proklim dengan pemerintah daerah, kita lihat juga ini di Kebumen. Di Kebumen
baru-baru ini juga dilakukan sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga, which is ini kemudian menjawab tadi tantangan adanya timbulan sampah yang semakin meningkat, dan kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim, peningkatan sampah ini akan menambah konsentrasi gas rumah kaca di bumi kita ini. Nah, ini salah satu juga contoh baik yang dilakukan untuk di Proklim Surakarta, di mana pada baru-baru ini saja kemudian Proklim di Surakarta itu namanya di Dusun Kopen, itu ini adalah gambarannya Bapak dan Ibu. Kemudian yang dilakukan oleh lokasi tersebut, oleh Proklim Kopen, itu adalah membangun Pusdiklat Proklim Sorolaya. Jadi ini adalah Pusdiklat yang murni, inisiatifnya itu adalah dari lokasi Proklim. Jadi bukan Pusdiklatnya KLHK, tetapi di sini memang menggunakan logo Proklim yang digunakan juga di tingkat nasional. Jadi ini merupakan salah satu peluang Bapak dan Ibu bahwa pada saat kita dibatasi oleh adanya pandemi, ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di ketahanan masyarakat, baik dalam menghadapi masalah pandemi ini maupun juga terus kita berupaya untuk bersiap-siap dalam mengantisipasi berbagai kejadian terkait perubahan iklim. Nah, ini adalah yang dilakukan di Kopen tersebut. Jadi kita lihat masyarakat terus bergerak, tidak berarti diam, tetapi berbagai peluang yang ada itu dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan ketahanan masyarakat tersebut. Nah, ini juga ada salah satu contoh saya ambil dari Rokan Hilir Riau, di mana lokasi Rokan di salah satu desa yaitu Muktijaya itu mendapatkan penghargaan di tahun 2012 dan terbukti dengan adanya jaminan dukungan keberlanjutan yang diterapkan di lokasi tersebut sampai saat ini kegiatan di Rokan Hilir itu masih terus bergerak dan bahkan berkembang. Dan yang menjadi salah satu kunci suksesnya juga di sini memang tidak hanya masyarakat desa yang kemudian melakukan aksi, tetapi juga ada dorongan dan motivasi dari pemerintah daerah maupun dari dunia usaha. Salah satu perusahaan di Rokan Hilir ini sangat support kegiatan pengembangan kegiatan Proklim dan menerapkan konsep Proklim ini di perumahan karyawannya yang merupakan pada tingkatan RW ataupun dusun dukuh. Dan ini kemudian juga diharapkan bisa kemudian berkembang menjadi satu Proklim di tingkat desa. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh juga untuk bagaimana lokasi-lokasi Proklim ini akhirnya juga mendapat dukungan dari dunia usaha. Dan yang perlu kami juga apresiasi di sini bahwa memang pada saat masyarakat sudah mempunyai keinginan untuk bergerak, itu biasanya kemudian ada perhatian-perhatian dari berbagai pihak untuk bagaimana masyarakat di lokasi yang sudah punya komitmen itu terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan-peningkatan dan penguatan aksi-aksi yang sudah ada. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga informasi bahwa terkait dengan bagaimana mengembangkan Proklim di tingkat desa, itu sebetulnya sudah ada peluang untuk di desa-desa ini mensinergikan pengembangan Proklim ini dengan untuk pemanfaatan dana desa. Jadi ini dalam peraturan Menteri Desa itu untuk setiap tahun sudah dikeluarkan peraturan penggunaan dana desa untuk tahun selanjutnya. Jadi untuk tahun 2021 nanti akan dikeluarkan di tahun 2020, di mana dalam salah satu pasalnya itu termuat di lampiran 2 bahwa dana desa ini bisa juga diarahkan untuk pelaksanaan Proklim. Jadi kalau ada yang bertanya dananya dari mana, ya dananya itu pastinya harus dengan berbagai seluruh potensi yang ada termasuk dana desa. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa karena dalam program Kampung Iklim ini selain yang ingin dibangun itu adalah ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, kita juga ingin memberikan informasi sebetulnya dari aksi-aksi yang sudah dilakukan masyarakat itu bisa menurunkan atau berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca seberapa banyak. Oleh karena itu, saat ini dari Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK itu sudah meluncurkan juga perangkat yang namanya Spektrum,
di mana spektrum ini berbasis Android yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian dengan memasukkan menginput data kegiatan yang sudah diarahkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca akan keluar berapa jumlah emisi gas rumah kaca yang dikontribusikan oleh masyarakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti untuk yang sifatnya mungkin detail atau ada informasi-informasi yang ingin diketahui lebih lanjut, kita bisa optimalkan dalam sesi diskusi. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida yang telah memaparkan dengan sangat menarik dan jelas sekali mengenai tadi dijelaskan mengenai dampak-dampak perubahan iklim, kemudian termasuk tantangan-tantangannya terkait dengan perubahan iklim ini apa saja.